Ada sebagian orang yang harus pindah dari tempat dia tinggal karena tempatnya dia tinggal nggak menyediakan kehidupan. Tanahnya sudah sangat kering, nggak bisa ditanami dan seterusnya. Itu adalah efeknya. Mohon kembali lagi ke PPT saya, Bapak. Itu adalah akibatnya climate change. Saya mencoba efeknya climate change ini yang real yang saya tunjukkan pada kita semua bahwa sekarang ini rata-rata suhu di Indonesia berkisar 26 sampai dengan 27 bahkan 38 dan itu panas. Bayangin kalau tadinya kita mainan di angka 23, 30 tambatan gitu ya, sekarang dikasih 36, 38. Itu suhu malam hari. Anda bisa bayangkan kalau suhu siang hari kita ini tidak di gurun Sahara, tapi rasanya sungguh sangat luar biasa. Berikutnya kemudian salah satu contoh nyata dari adanya perubahan iklim itu adalah meningkatnya permukaan air laut 8 sampai 1,2 cm per tahun. Halah Bu, tidak sampai 1 cm, jangan ngomong kayak gitu ya. Kalau per tahun naik 1 cm 2 tahun, Anda hitung sampai dengan 15 tahun 15 cm. 15 cm itu Anda bisa lihat apa yang menyebabkan ini terancam? Karena sekitar 60% wilayah Indonesia itu wilayah pesisir. Jadi nanti orang-orang yang tinggal di pesisir itu potensial kehilangan tempat tinggalnya. Ini adalah hal yang faktual. Pekalongan itu adalah kota yang diprediksikan akan tenggelam di 2030. Ada yang berasal dari Pekalongan? Harus belajar berenang ya dari Pekalongan ya. Kemudian 3,40 juta keluarga Indonesia berpotensi tinggi mengalami kerawanan kekeringan. Ini saya dapatkan data-data di Indonesia. Yang paling menyedihkan adalah di 2030 akan ada pulau-pulau di Indonesia yang akan tenggelam. Ini real ya, ini bukan saya dongeng, tapi real. Ini datanya akan seperti itu. Kemudian ya kalau kita bicara pada perspektif yang lebih luas lagi, ada 4 negara di Pasifik itu yang akan tenggelam. Ada Tuvalu, Kiribati, Nauru, Kepulauan Solomon itu yang akan tenggelam. Gambar yang paling ujung itu adalah profil yang sangat mengenaskan. Itu adalah Menteri Tuvalu memberikan pernyataan COP26 sambil berdiri di wilayahnya yang lautnya sudah sampai selutut. Dan Tuvalu sekarang sudah memitigasi penduduknya sebagian ke Papua Nugini, sebagian lagi ke Australia, menunggu seluruh wilayahnya tenggelam. Kalau kita belajar hukum internasional, maka akan menjadi perdebatan ya kan? Ketika negara pemerintahnya ada, rakyatnya ada, tetapi wilayahnya hilang, bukan karena diinvasi, bukan karena diambil orang, seperti Israel mengambil Palestina, tapi karena tenggelam. Apakah Tuvalu sebagai negara masih eksis? Ya, nah? Kemudian ini adalah contoh nyata. Kalau tadi itu tenggelam, sekarang kawasan es. Jadi Kilimanjaro itu di puncaknya ada gunung es. Anda lihat 2012 masih sebesar itu, 2002 sudah tinggal sedikit esnya. Ini bukti nyata pemanasan global itu terjadi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, rekor suhu terpanas di dunia itu sudah kutub utara berapa menurut Anda suhunya? Menggigil Bu, kutub utara. Enggak, nah sekarang kutub utara itu hawanya kayak Surabaya. Karena katanya Badan Meteorologi Dunia, suhu di kutub utara itu sekarang 38 Celcius. Kayak Surabaya gini kutub utara. Jadi jangan dianggap kutub utara sekarang dingin. Global warming is real, climate change is real, gitu ya. Jangan lagi kita kalangan pendidikan tinggi abai. Kita yang kemudian kita yang sekarang tahu kewajibannya kita adalah bicara dengan teman kiri kanan kita. Artinya nanti kita bahas bersama-sama apa yang bisa kita kontribusikan untuk bekerja sama dalam melakukan pencegahan, bukan pencegahan, mengatasi agar dampaknya tidak semakin masif. Di slide penyebab dan dampak Anda bisa lihat sendiri. Kemudian ini faktanya di Antartika, suhunya 37 derajat dan seterusnya. Ini suhu yang luar biasa menyedihkan. Akibatnya apa para mahasiswa sekalian ketika suhu di Antartika itu 38 derajat? Beruang kutub itu tidak gemuk-gemuk, tidak gemoy-gemoy, tidak gemuk-gemuk lagi, tidak putih-putih, lurus. Dia mencari tanah berpijak aja sudah sulit karena esnya mencair. Dia tidak bisa cari makan. Ini profil diambil di 3 tahun yang lalu, nyata. Beruang itu sampai sekurus itu.
situ, karena global warming itu pasti akan memusnahkan spesies tertentu, gitu ya. Oke, kemudian saya ngomong perdagangan internasional. Ibu-ibu yang ngomong dari tadi tentang global change dampaknya, efeknya apa sih ke perdagangan internasional? Satu, karena ada climate change maka akan ada ketidakstabilan pada supply dan demand. Perubahan iklim mengganggu produksi komoditas yang berasal dari alam. Kalau dari pertanian, dari perikanan, ya kan, dari kelautan, itu yang keberadaannya mereka sangat dipengaruhi oleh suhu, maka itu pasti akan berdampak pada climate change. Kalau ada komoditas dari alam, maka ada penurunan hasil, mempengaruhi pasokan, terjadi fluktuasi harga, pasar menjadi tidak terprediksi. Itu clear. Dari aspek itu clear bahwa ada dampak climate change terhadap perdagangan internasional. Dampak yang berikutnya adalah timbulnya kerugian infrastruktur dan transportasi, bencana alam terkait dengan perubahan iklim seperti badai, banjir, kebakaran hutan. Itu dapat merusak infrastruktur pelabuhan, transportasi dan pelabuhan, baik laut, darat, dan udara, ya kan? Nah, kemudian itu akan menghambat alur barang dan peningkatan logistik. Kenaikan harga energi, para mahasiswa sekalian. Perubahan iklim seringkali dihubungkan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu dapat mengarah pada peningkatan harga energi, terutama bagi negara-negara yang masih menggunakan energi berbasis fosil. Kalau kita masih pakai bensin, masih pakai solar, masih pakai batu bara, kita mau diganti ke electronic vehicle, kita masih mikir-mikir, ya kan? Bukan karena apa? Berubah menjadi electronic vehicle itu mengubah kebudayaan loh, nak. Jadi nggak bisa bangun pagi terlambat nyetir sepeda motor, nyetir mobil, nggak bisa. Anda harus hitung semalam, besok saya mau pergi kemana, ngecek baterainya cukup atau enggak. Karena kalau electronic vehicle itu ada kehabisan baterai, berdiri Anda di tengah jalan. Nggak bisa orang yang tiba-tiba lari mau mencolok-nyolok di mana gitu. Artinya akan berubah banyak hal ketika kita menggunakan electronic vehicle. Kenaikan harga energi sudah, kemudian migrasi dan konflik, perubahan iklim dapat memicu perpindahan penduduk yang luas. Ketika ada sekelompok orang pindah satu memasuki ke tempat yang lain, itu pasti akan menimbulkan friksi, gitu ya. Dan berikutnya adalah ketidakpastian investasi. Ketidakpastian terkait iklim dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Bisnis tidak lagi tertarik berinvestasi di sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim atau sektor yang mungkin terkena dampak regulasi baru. Perubahan kebijakan dan regulasi. Misalnya, karena kita ingin mencegah terjadinya climate change, maka kemudian ada regulasi terkait misalnya pengetatan emisi karbon atau penerapan pajak karbon. Itu menyebabkan biaya produksi kita menjadi lebih mahal. That's one. Kemudian apa sih sektor perdagangan internasional yang terdampak climate change? Yang pertama pasti pertanian dan pangan, itu pasti terdampak, ya kan? Karena seringkali sangat rentan terhadap perubahan iklim, peningkatan suhu, perubahan hujan, cuaca dan seterusnya. Sehingga negara yang basisnya adalah agraris itu pasti akan terancam pendapatannya. Yang kedua, perikanan. Jelas, peningkatan suhu laut, perubahan arus laut, asam laut itu mempengaruhi stok ikan dan keberlanjutan perikanan. Kemudian energi fosil dan industri berbasis karbon. Seiring peningkatan kesadaran atas dampak gas rumah kaca, maka sektor industri berbasis karbon itu dapat merasakan langsung perubahan kebijakan. Ada peningkatan pajak karbon, ada peningkatan biaya produksi. Itu ya. Yang berikutnya adalah pariwisata. Tentu saja, kalau yang dijual Bali itu adalah indahnya pantai. Tapi kalau kemudian jam 10 pagi itu panasnya sudah melompat, ya mungkin orang mau tanding itu ya mikir-mikir ya, nah ya nanti anak enggak, saya gosong, ada potensi kanker kulit, ya kan? Atau kemudian misalnya negara cuaca ekstrim, misalnya kalau yang dijual itu adalah pelayaran, jadi pariwisata berbasis kelautan, airnya gelombangnya semakin tinggi, nggak bisa dipakai berselancar, pariwisata terdampak. Kalau kemudian perkebunan alpen yang dijual itu adalah sliding dengan ski, kalau kemudian saljunya menjadi menipis, menjadi lebih lembek, orang bisa terperosok, tenggelam di dalam salju, kan begitu, ngeri banget itu. Berikutnya, industri kimia dan bioteknologi, Anda bisa baca sendiri, sektor industri yang tergantung pada sumber daya alam, bahan kimia seperti biotek itu akan tergantung, infrastruktur dan konstruksi juga demikian.
Negara yang memiliki sektor konstruksi besar tergantung pada investasi infrastruktur ekstensif akan merasakan dampak yang masifnya. Nah sekarang hukum internasional apa? Yang mengurusi tentang climate change. Ada dua international law yang sangat berhubungan dengan climate change. Yang pertama adalah UNFCCC 3, gitu ya, kerangka kerja United Nations Framework Convention on Climate Change. Pertama dibentuk tahun 92, menetapkan tujuan utama mengurangi emisi karbon dan membuka jalan bagi perundingan lanjut ini. Dan kemudian ada setelah UNFCCC ada protokol Kyoto. Ingat-ingat ya, ada UNFCCC kemudian ada protokol Kyoto. Setelah protokol Kyoto ada protokol Doha, setelah kemudian ada Bali Action Plan, Anda bisa baca. Jadi protokol Kyoto itu sudah selesai pada tahun 2020, tetapi kemudian itu lanjutannya adalah protokol Doha dan Bali Action Plan. Yang paling terkini lanjutan dari protokol Kyoto itu adalah Paris Agreement, perjanjian Paris. Satu ruangan ini sekarang sudah wajib paham Paris Agreement ya. Jangan tidak boleh ada lagi mahasiswa fakultas hukum dari manapun universitasnya yang tidak kenal dengan Paris Agreement. Karena Paris Agreement itu adalah yang kita bicarakan sekarang ketika kita bicara climate change. Tidak ada orang yang tidak berkepentingan dengan climate change. Semua orang yang masih hidup di bumi ini pasti berkepentingan dengan climate change. Sehingga kita tidak boleh apply tentang climate change. Gitu ya, jadi dengan saya ya, nggak boleh apply. Jadi sudah tahu, climate change itu masif dampaknya. Perjanjian Paris, kita satu dunia bersepakat kita cegah jangan sampai suhu bumi itu naik lebih dari 2 derajat. Sudah panas, 38 sudah panas. Jangan sampai malam hari kita 45 derajat. Jangan nak. Tidak mampu saya sebagai pegawai negeri bayar listrik untuk AC yang terus tidak mampu. Itu bisa dibayangkan. Dampaknya adalah Anda bisa bayangkan kalau di rumah tangga, di penjara misalnya, di sel-sel penjara yang kecil, isinya banyak orang, tidak ada kipas angin, jendelanya kecil, global warming pula. Sehingga ada yang mengatakan bahwa AC, pasang air conditioner, itu adalah hak asasi agar kita bisa breathing. Orang nggak usah dihukum mati. Narapidana taruh di sel kecil diisi 20, nggak pakai kipas angin, nggak pakai apa, nggak kecil mati dia pasti. Ya, kemudian climate change dan WTO. Sekarang perjanjian WTO apa aja sih yang berkaitan dengan climate change? Sebentar aja kehilangan. Ini saya ada yang hilang. Ada satu slide hilang. WTO itu yang berkaitan dengan WTO satu tentang GATT, bagaimana ini saja yang jelaskan pada Anda, subsidi dan subsidi energi bersih. Anda bisa lihat di sini. Kemudian regional agreement, bahwa banyak sekali perjanjian regional yang sudah berkomitmen untuk perlindungan lingkungan dan tindakan bersama mengatasi lingkungan. Saya mencontohkan ASEAN. ASEAN punya agreement on conservation of water pollution, haze action pollution sama transboundary haze pollution. ASEAN juga punya SCCI, punya ASEAN perubahan iklim, kemudian ini kerjasama disnafis keterlibatan ASEAN. Artinya ASEAN sudah peduli pada aspek climate change. Nah persoalannya adalah mari kita bahas nanti di dalam grup, di dalam pertanyaan adalah yang pertama adalah bagaimana jika kebijakan climate change itu mendistorsi, memberikan dampak distorsi terhadap perdagangan internasional dan menyebabkan aturan WTO itu tidak berjalan sempurna. Gimana terus aturannya seperti itu? Dan yang kedua, dapatkah WTO membedakan antara legitimate climate change policy dengan policy yang disguise sebagai proteksi? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana spesifik climate change measure itu ditangani di badannya WTO dan di pusat pembantu. Kemudian ini yang paling utama menurut saya adalah bagaimana WTO merespon fundamental shift in what tomorrow's economy should look like dari trade liberalization to sustainable development. Itu masif. Yang saya punya 4 pertanyaan lagi, to what extent international trade law support climate change mitigation. Kemudian challenges by climate change goods and services non tarif basis seperti apa aturannya. Kemudian ada relevansi tadi sudah disebutkan bagaimana dengan regional agreement seperti ASEAN, Indo-Pacific Economic Cooperation Prosperity itu berdampak untuk penanganan climate change. Dan yang terakhir adalah private sector perspective and development of international policy
sebagaimana yang itu berkorelasi dengan time change dalam perspektif bisnis. Dengan meninggalkan 8 pertanyaan itu, saya sudahi presentasi saya. Terima kasih sudah dengan tekun, sabar dan tabah mengikuti kuliah saya, kuliah presentasi saya. Nanti silakan dibahas lebih dalam di dalam chamber ya, mana topik yang akan didalami lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kini. Setelah ini saya akan pamit undur diri dan dilanjutkan oleh teman saya Adela. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan mengenai materi pertama hari ini. Izin mengutip Bu ya. Bill Gates pernah bilang pada bukunya How to Avoid Climate Disaster di tahun 2021, 14 miliar dibanding 0. Itu adalah 14 miliar metrik ton greenhouse gas yang seperti Ibu Jenny tadi bilang, emisi karbon yang di langit-langit, dan 0 itu adalah angka yang seharusnya kita capai. Sehingga ini sudah menjadi isu internasional dan kita harus terus membuka mata kepada isu ini. Dan terima kasih, sekian dari saya. Maka saya akan panggil teman saya Adela, silakan. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Bu Jenny. Oke, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa di beberapa negara sudah banyak pekerja yang terdampak kesehatannya karena perubahan iklim, terutama karena satu term yaitu heat wave atau gelombang panas. Heat wave ini ada dan membentang dari sudut paling ujung Asia hingga Amerika. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan materi dari Dr. Nimade Sukartini, SE MSI MIDEK, Ketua Program Studi S2 Ekonomi Kesehatan dan juga dosen serta peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tapi sebelum kita mulai pemaparan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deira. Saya adalah seorang mahasiswi semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan kali ini saya akan memandu jalannya pemaparan materi. Kalau tadi kita sudah mengkaji dari bidang hukum, maka sekarang kita akan lebih mengetahui sudut pandang yang lain, yakni ekonomi. Kira-kira bagaimana dampak climate change pada ekonomi dunia, lalu kemudian bagaimana dampak climate change pada ekonomi dan kesehatan para pekerja, seperti topik kita hari ini. Mungkin untuk Ibu Dr. Nimade Sukartini dipersilakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya ucapkan salam nasional, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rektor dalam hal ini wakil Ibu Rektor, Wakil Rektor Bidang 4, Bapak Dekan Fakultas Hukum, semua pimpinan di Universitas UMAHA, Universitas Ma'arif Asyum Latif, dan Bapak Ibu dosen di Universitas UMAHA, Bu Jenny, serta mahasiswa sekalian. Seperti yang disampaikan, panggil aja saya Made. Saya sehari-hari ngajar di Fakultas Ekonomi, tetapi sekarang kebetulan membantu tugas menjadi KPS Ekonomi Kesehatan. Mohon izin tahu dulu berapa yang dari Fakultas Ekonomi mahasiswanya? Lebih banyak dari itu, oke, ada 3 yang saya bawa dari itu. Oke, berikutnya Bapak. Oke, hanya 2 topik yang akan saya bahas. Banyak tadi yang dibahas oleh Bu Jenny, yaitu yang pertama, apa itu perubahan iklim? Apa dampaknya bagi ekonomi dan kesehatan? Kita mulai yang dari pertama, tadi Bu Jenny sudah menceritakan apa itu perubahan iklim. Ya, sedikit saya ulangi, dia adalah berupa perubahan jangka panjang. Jadi itu bukan baru, tapi sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun. Tapi yang lebih dirasakan oleh negara-negara yang ada di belahan kutub utara dan selatan. Karena kita tadi katanya menjadi kita terlalu toleran terhadap
panas karena kita punya dua suhu saja, panas dan hujan. Sementara mereka di sana ketika datang musim dingin terlalu ekstrim dinginnya, ketika datang musim panas terlalu ekstrim panasnya. Kalau kita mungkin tiga masih mengeluh panas-panas, mereka udah di atas 40. Nah itu sebabnya berdampak pada kesehatan. Kalau di ini mulai tahun 1800-an ada data yang menyatakan pola iklim berubah, itu mulai tahun 1800-an. Berarti kalau sekarang udah 2000, sudah ratusan tahun. Nah, gambarannya tadi seperti itu. Ketika semua aktivitas ekonomi, kalau kita di bahasa ekonomi itu semua aktivitas itu bernilai ekonomi, memproduksi, mengkonsumsi. Kalau orang ekonomi itu ada penjual, ada pembeli, yang juga membuat barang, memproduksi barang dengan menggunakan bahan-bahan baku yang nanti bisa menimbulkan residu. Salah satunya itu gas panas ini. Kemudian yang pembeli kita itu juga menginginkan sesuatu yang kelihatan itu lebih modern. Seperti dulu mungkin tidak banyak orang menggunakan AC di dalam rumah. Tapi sekarang di ruangan ini saja ada 3 AC yang dipasang. Nah ini produsen terus menciptakan AC-AC yang katanya ramah lingkungan. Dari 2 PK menjadi 1 PK, setengah PK, semakin murah, semakin affordable bagi setiap orang. Karena tujuannya dia adalah tidak lagi menjadi barang yang istimewa, tetapi menjadi barang yang biasa saja, semua orang bisa mengkonsumsinya. Tapi kita sebagai konsumen itu tidak aware bahwa itu akan mengubah kondisi alam sekitar kita. Seharusnya kalau kita pakai AC, kita nggak ada jelas pakai kipas angin ini. Maka pintu-pintu semua harusnya ditutup supaya dia dingin itu ada di dalam ruangan. Tapi mari kita lihat ada ini aja. AC nyala, kipas nyala, tetapi kaca buka. Artinya kita dengan sadar membuang energi. Tidak hanya di sini saja, di tempat saya juga hanya 2 lantai. Ini masih syukur tadi tidak ada ini tangga ya apa. Lift hanya 2 lantai, padahal masih sehat semua. Terus pakai lift berapa buat listrik yang hilang kalau sekali ada apa namanya lift seperti itu. Jadi karena semua itu adalah karena kita sadar melakukan itu menyebabkan pemanasan global. Nah, tadi dikatakan mulai 1800-an, tapi mulai ada hitungan resmi itu hanya baru-baru saja. Pemanasan global itu rata-rata 10 tahun lebih sekarang menunjukkan tahun 2011 sampai 2021 masih di kisaran 0,7 sampai 1, sekian derajat. Tetapi ketika itu diprediksikan 2030, tadi Yanni juga menyebut angka 2030, itu sudah mencapai nanti antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Artinya sekarang 2023, 2030 berapa tahun lagi? Artinya per tahun berapa kira-kira perubahan kenaikan atau kenaikan dari pemanasan ini? Akan semakin cepat naiknya. Karena apa? Ya kan salah satunya tadi setiap rumah sekarang yang memicunya menjadi kita banyak atas knalpot. Di rumah berapa punya motor? Motor 3, padahal di dalam rumah cuma 2 orang. Dipajang 1. Mobil berapa? Ada 1, ada 2. Kamar berapa? 3, AC-nya 4, maka 5 mungkin di kamar kamu, setiap kamar. Udah gitu sekarang karena sinkron lagi, setiap kamar ada TV, itu juga mengkonsumsi listrik. Kalau habis nonton mau tidur, nggak mau sepi, TV nyala. Siapa yang mematikan TV sebelum tidur? Tidak ada. Siapa yang mematikan lampu ini kalau keluar ruangan?
nggak ada, lupa karena jarang lupa. Kemudian itu ditanyakan juga berapa balon yang bisa lebih ekonomis flat sekarang namanya, nggak ada. Itu disurvei tahun 2021 kemarin di Indonesia di Susenas. Dan itu ditanyakan, Bapak Ibu tahu apa itu perubahan iklim? Tahu. Penyebabnya tahu. Karena jawabannya iya, tahu dan tidak. Lalu Bapak Ibu punya berapa kendaraan di dalam rumah? Apakah kendaraan itu selalu dipakai setiap hari? Jika ada opsi menggunakan kendaraan umum, maka itu enggak. Artinya kita sendiri dari survei itu kemudian disimpulkan kita dengan sadar berkontribusi pada perubahan iklim itu. Jadi kalau kita nanti ini akan terjadi seperti ini, siapa yang disalahkan? Dampak dari perubahan iklim tadi Bu Jani sudah banyak sekali. Adalah yang pertama, aktivitas ekonomi itu yang saya sebut dengan dampak langsung. Karena kenapa tadi saya menggambarkan berapa punya AC, berapa punya kendaraan, itu adalah alat-alat elektronik yang membutuhkan banyak listrik. Yang sekarang tinggal setengah PK. Berapa watt kira-kira paradannya setengah PK itu? Ada yang tahu? Ada yang nonton film seksi film? Iya, nonton. Gimana film itu? Awal pembukaannya gimana? Banyak kekurangan itu ya. Iya, karena kekurangan itu otomatis dan kayak banyak orang yang main-main di sana. Ada banyak, nanti saya ceritakan. Ada kiriman, ada surat cinta dari Utara Jawa, ada Samit Besusmi. Itu adalah salah satu aktivitas ekonomi yang paling gencar sekarang. Satu, sektor transportasi memang cepat di Indonesia. Tadi banyak punya kendaraan. Bahkan terakhir kita sangat dihimbau untuk mengganti ke kendaraan listrik. Kenapa? Karena kita punya sumber daya pembangkit listrik yang banyak. Salah satunya batu bara. Kemudian baterai itu katanya kita juga punya. Pertanyaannya adalah masih berapakah persediaan batu bara di Indonesia untuk mensupport nanti ketika setiap rumah punya AC, ketika setiap rumah memasak menggunakan rice cooker, ketika setiap rumah punya mobil dan harus ngecas seperti katanya Bu Jani, itu tidak pernah dihitung. Kemudian aktivitas ekonomi itu selalu diperkaitkan dengan proses produksi dan konsumsi. Kita lihat dulu. Kalau ada ekonomi, dia bisa paham. Produksi itu selalu digambarkan ada bahan, namanya input, proses, output. Jadi kalau kita membuat katakanlah gedung, apa bahan? Ada material, itu disebut dengan barang modal, ada tenaga kerja. Nah, kebetulan di sektor konstruksi ini adalah salah satu sektor yang padat karya kita sekarang. Coba perhatikan kalau di sebelah ada sedang pembangunan gedung gede, berapa orang yang bekerja di sana? Banyak. Kalau di Jawa pasti bapak-bapak aja, tapi kalau di Bali yang membawa bahan materialnya itu ibu-ibu. Ikut bekerja ibunya. Nah, kita di dalam ruangan gini aja, aduh, kurang panas katanya. Kurang panas, kurang dingin. Kurang dingin, naikkan AC-nya, naikkan ini. Volumenya, naikkan apa turunkan? Turunkan. Itu berarti bahasa itu. Nah, bagaimana dengan pekerja yang di konstruksi? Dia punya pakai helm kuning kan? Hanya pelindung kepala. Kalau itu tidak ada bangunan di atasnya, tidak dipasang pelindung panas, dia langsung berhadapan dengan ini matahari. Kalau gedungnya tingkatnya lebih dari 5, bisa dibayangkan berapa panasnya.
Nah, ini adalah salah satu pekerja yang paling terpapar. Mengingat di Surabaya, di setiap tempat sekarang itu rajin membangun gedung bertingkat. Di UNER aja kita berapa, dan ini sedang berlangsung sekarang. Itu masalah untuk potong apa gitu. Jadi coba lihat dia pakai alat pelindung sedang pelindung kepala. Itu langsung dia kepala panas makan tadi. Berapa kali dia ingat minum air. Jadi kadang dalam kondisi itu yang penting ada pokok. Itu katanya sebagai pelupa. Kadang dia dari makan dari pokoknya ada pokok. Seperti cara menghalusinasi, menghilangkan lapar dan hausnya. Konsekuensinya apa? Nah, di Indonesia berapa porsi pekerja yang bekerja di dalam ruangan? Kalau kita di dalam ruangan nih belajar, mengajar dalam ruangan, pasang AC. Tapi yang bekerja di luar ruangan, pedagang kaki lima, di pasar, petani, nelayan. Petani sekarang bekerja jam 6 pagi, jam 9 kan nggak sanggup. Kami di desa sekarang harus berpikir ulang, apakah saya lanjutkan proses pertanian saya ini apa tidak? Karena upah petani terus harus standar masuk 150 per hari, tetapi tidak ada yang sanggup bekerja di atas jam 9. Kenapa? Saking panasnya. Tidak ada yang sanggup turun ke sawah sebelum jam 4 karena air sawah panas sekali. Meskipun ada yang tahu gimana proses tanaman padi dilakukan? Tidak ada ya, ini orang kota semua ya. Jadi kalau padi itu harus dia airnya menggenang minimal berat 5 cm di atas tanah lumpur itu. Ketika dia awal ditanam, air yang diam itu yang kita kondisikan harus ada air itu sekarang panasnya lebih dari ruang. Kalau kita menurunkan kaki ke sana itu melepuh bisa. Sehingga tidak ada yang bisa tahan turun ke sawah sebelum jam 4 sore. Bayangkan jam 7 datang, jam 9 pulang 2 jam. Jam 4 datang, jam 6 pulang. Jam kerja yang dulu kita adalah bekerja maksimum 8 jam sehari, sekarang 4 jam. Itu konsekuensi. Sedangkan membayar upah kita sama, jam kerja berkurang. Petani udah nggak mau pagi lagi. Apa yang dirasakan? Pernah dengar nggak? Harga beras mahal. Karena udah nggak ada diproduksi di Indonesia. Kalau sempat, kalau anak ekonomi saya wajibkan buka website BPS. Dari mana kita membeli beras? Kita membeli beras dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Vietnam, untuk pernah dari Amerika. Aneh dan ajaib. Kalau yang belajar perdagangan internasional, kok isu itu punang Amerika? Amerika apa yang nanam padi? Pertanyaan pertama. Apa wong Amerika duwe sawah basah seperti kita? Ternyata tidak, itu hanya hukum pasar. Dia stop dulu, repackaging, dijual lagi ke Indonesia. Karena Indonesia selalu defisit beras. Kok bisa wong Indonesia itu kono? Padahal nilai tukarnya lebih mahal, kan lebih double lebih mahal. Kalau beli di dengan Vietnam bayarnya dong, 1 dong 400 rupiah. Dengan Amerika 1 dolar 15.000 rupiah. Iki wong Indonesianya sih nggak paham, opo memang ada kondisi lain. Dampak ekonominya jelas. Kemudian apalagi sektor lain yang ini. Kami survei bersama Mas Andre ke Sidoarjo, beberapa pabrik tata ketik. Meskipun itu pekerja di dalam ruangan, ada jenis-jenis perusahaan tertentu itu memang sengaja tidak memasang ventilasi yang baik. Kalau tadi Bu Jani bilang cara mudah membunuh orang yang bersalah ada di penjara, ruangan kecil tidak terventilasi. Kalau ini membunuh atau apa namanya? Jadi dia ruang kerjanya kecil, tapi tidak ada ventilasi apapun. Jangan harap ada AC. Ketika kami tanya kenapa tidak ada ventilasi dan ini, karena memang sengaja mencegah
apa yang diproduksi di dalam itu tidak keluar aromanya, tidak ada konflik. Kira-kira produk apa yang disebut? Yang lain ada yang ini? Rokok. Pabrik rokok yang sebagian besar dan adalah ibu-ibu itu adalah juga dalam kondisi bahaya karena dia melinting rokok di ruangan yang kecil, tapi tidak ada cukup ventilasi. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang itu. Pertanyaannya adalah ketika World Cup itu nanti di-hosting oleh negara lain, apakah itu bisa juga pemerintah Qatar memberikan semacam himbauan agar pekerja yang juga bekerja menghandle event ini juga mendapat perlindungan yang sama ketika itu terjadi di Qatar. Itu salah satu komunikasi. Oke, mau langsung menjawab atau ke feedback session yang lain dulu? Silakan yang mungkin yang lain boleh. Ya, yang lain mungkin teman-teman yang lain ada yang memiliki jawaban terhadap tersebut tadi. Dari kelompok ketahanan hukum, kadang-kadang yang satu. Mungkin dari teman-teman UNER ada yang oke, boleh. Silakan ke depan, Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya menjawab terkait perlindungan ketika kompetisi ini hanya diadakan 4 tahun sekali, itu tetap dapat dilakukan ke negara-negara lain. Namun dengan catatan kalau secara hukum ada standarisasi di tingkat internasional itu ada dari ibu sisi kita dan lembaga-lembaga otoritas ketenaga kerjaan ini. Namun kenapa di Qatar itu menjadi kontroversial? Karena kultur olahraga sepak bola di Qatar tidak terlalu besar, beda halnya seperti Inggris atau Spanyol dan sebagainya. Mungkin infrastruktur sepak bola sudah memadai sehingga tidak perlu membangun stadion lagi dari nol dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu tetap dilakukan sama aturan dunia dan perlindungan tersebut berlaku untuk setiap negara yang mengadakan tuan rumah sebagai ya, sebenarnya kalau perihal pembangunan infrastruktur sifatnya teknis itu sifatnya macam-macam, tapi yang kami sorot dari kasus posisi itu sebenarnya proses imigrasi pekerjanya dan bagaimana mereka bekerja itu tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya mereka miliki. Jadi fokus ini adalah ketika si pekerja sport itu akan berpindah ke lain employee. Itu atau ketika event ini nanti akan di-hosting oleh negara lain. Jadi terkait itu kita fokusnya kedua, ketika pekerja bermigrasi, karena tenaga kerja untuk membangun infrastruktur Piala Dunia di Qatar itu datang dari warga negara asing, dari warga Qatar. Tenaga kerja yang mengerjakan infrastruktur sepak bola itu. Kalau itu dia pasti mesinnya karena negara Qatar yang melakukan. Jadi saya berpikirnya ketika itu sedang berlangsung di Qatar, dijamin oleh pemerintah Qatar. Nah, ketika nanti kita dari pelaksanaan
sepak bola cup ini kan apa namanya sepak bola cup ya. Misalnya Indonesia bisa nggak sih dia juga memberi jaminan yang sama seperti Qatar? Oh iya betul, jawabannya iya. Jadi negara juga memiliki peran dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur itu mematuhi standar-standar yang ada, meskipun dikelola oleh pihak-pihak swasta untuk kontraktor atau vendor-vendor lainnya yang kerjanya dengan perusahaan dan kontrak perusahaan yang bekerja itu mungkin negara wajib memastikan bahwa aspek itu kita sesuai dengan HAM. Berarti katakanlah lembaga yang juga World Cup ini akan menyerahkan hak dan wewenang ini ke negara A, negara B dengan mengevaluasi dulu situasi yang akan menjadi negara hostnya seperti itu. Artinya ini pantas nggak nanti menjadi tulang punggung karena di sini ada aspek sport dan ya, terima kasih. Mungkin ke sesi feedback selanjutnya, Bu Jenny atau terima kasih. Bu Madi menyampaikan poin yang sangat kuat yang perlu diperhatikan oleh menghadapi semuanya aja. Poinnya Bu Madi adalah good practices yang sudah dijalankan oleh Qatar itu bisa tidak diadopsi dari aturan internasional, sehingga negara manapun yang melaksanakan proyek konstruksi, entah itu untuk Piala Dunia atau untuk event yang lainnya, maka standar, sekali lagi, standarnya sudah disetak oleh Qatar yang bagi saya itu standarnya tinggi, meskipun itu masih ada korbannya juga gitu ya. Ini bisa menjadi mengupgrade aturan internasional yang sudah ada atau menjadi aturan baru, karena ketika itu diatur maka itu harus ada pengaturannya, dan tidak boleh lagi ketika ada konstruksi mega construction seperti itu maka tidak ada perlindungan bagi tenaga kerjanya. Itu menjadi dalam konteks ini harus ada. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kalau dari perdagangan internasional saya memandangnya bahwa ini adalah sektor GATS, movement of person. Jadi bagaimana orang menyediakan jasanya untuk melakukan aktivitas di negara yang lain. Sehingga ini kaitannya erat dengan perdagangan internasional karena ini adalah jasa yang dilakukan. Nah tentu saja karena jasa itu selalu akan menekan pada orang, karena yang bisa memperform jasa adalah manusia. Maka ketika jasa itu dilakukannya jasa itu kemudian memberikan dampak pengaruh terhadap kesehatannya dia, entah kalau misalnya dia menjadi diver misalnya, penyelam atau apapun itu, saya pikir sektor GATS itu juga harus memasukkan aspek perlindungan terhadap pelaku perdagangan jasa itu di dalam aturannya gitu. Itu komentar dari saya, dan saya senang dengan topik yang dipilih, dan saya senang yang diangkat adalah kasusnya Qatar. Karena saya melihat sistem konstruksi di banyak negara itu tidak semewah Qatar memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asingnya. Tenaga yang kerja di konstruksinya Qatar itu pasti asing. Karena orang Qatar sudah kaya-kaya, nggak ada yang mau jadi kuli. Yang jadi kuli pasti migran, gitu ya. Sehingga ada dua aspek perlindungan kepada pekerja di sektor konstruksi yang bekerja di ruangan terbuka, dan perlindungan kepada pekerja asing. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, mungkin feedback terakhir diberikan oleh Dr. Asri. Terima kasih ya, bagus sekali ya. Saya ingin mempertajam dari yang telah diskusikan kelas ya. Itu kan tentang perlindungan TKA ya, orang di luar Qatar yang bekerja di Qatar dengan jaminan ada peraturan menterinya 5 jam maksimal. Sementara kalau kita analogikan di Indonesia itu masih sulit dilaksanakan, ya kan? 5 jam kalau di sini masih 8 dan 7 jam itu masih. Nah, mempertajam dari permasalahan isu hukumnya itu kan yang tadi pertama itu terkait dengan normanya. Normanya sudah ketemu di aturannya di Qatar. Nanti dimasukkan yang
internasional tadi DUHAM ya, DUHAM dan ICCPR, ICCPR itu nanti dijelaskan lagi pasal-pasal berapa yang terkait dengan perlindungan secara umumnya sehingga kita bisa masuk universal dan nasional akarnya. Terus yang kedua adalah bagaimana jika ada hak yang tidak dilaksanakan. Jadi misalnya ditemukan, ini berandai-andai saja, jika di antara pekerja itu ada yang bekerja lebih dari 5 jam, apa yang harus dilakukan oleh pekerja itu. Nah itu dijelaskan di dalam konsep book chapter kalian semuanya. Itu mungkin Mas saya. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari kelompok pertama Chamber Ketenagakerjaan terkait dengan presentasinya pada kali ini. Mungkin mau menyimpulkan? Oke. Baik, dicukupkan tepuk tangan sekali lagi untuk Chamber Ketenagakerjaan. Boleh kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari Chamber 2, yaitu Chamber Perdagangan Internasional. Kebetulan tadi saya sama Mas Ram juga ada di sana ya. Jadi mungkin kita langsung panggil aja dari Chamber 2 tentang perdagangan internasional. Boleh langsung maju ke depan teman-teman. Oke, kita berikan tepuk tangan buat Chamber 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi kami secara singkat saja. Topik yang kami pilih kebetulan adalah hukum perdagangan internasional dan sektor pertanian di Indonesia. Oke, mungkin bisa kita lihat di permasalahan pertama adalah permasalahan climate change yang ada di Indonesia yang tentunya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih untuk Masnya. Bahwasanya bahwasanya permasalahan climate change itu sering terjadi pada perubahan jangka panjang, yaitu perubahan iklim yang mengatur dalam pola cuaca bumi yang sering berubah-ubah dan hujan seperti panas yang saat ini kita terjadi, sering terjadi kita panas berkepanjangan dari bulan-bulan dan akhirnya kita menemukan hujan. Tetapi hal itu ternyata berdampak yang sangat signifikan pada pertanian, sektor pertanian dan juga sektor pekerjaan. Nah, yang kita ambil adalah sektor pertanian. Bahwasanya di dalam sektor pertanian banyak sekali petani-petani yang gagal panen karena sektor dari iklim dari pricing itu sangat-sangat berubah drastis. Dan itu membuat sektor dari negara sendiri itu harus meminta perjanjian untuk dari negara untuk apa? Untuk melakukan perjanjian, jual beli beras antar negara. Jadi karena itulah Indonesia saat ini menduduki negara yang sangat krisis terhadap sektor permasalahan sandang pangan, yaitu pada padi. Sekarang sudah kita tarik kesimpulan bahwa masalahnya ada, dan berdasarkan presentasi dari 3 dosen tercinta kita semua tadi sudah jelas bahwa kita harus meningkatkan awareness mengenai permasalahan climate change. Sehingga kita mengambil isu yang pertama adalah mengenai permasalahan climate change di Indonesia, yang lanjutkan mengenai isu hukum, isu pada hukum perdagangan internasional. Kenapa kita ambil isu tersebut? Alasannya adalah saat masalah sudah ada, timbullah pertanyaan, bolehkah sebuah negara meregulasi untuk menaikkan tarif mereka untuk suatu produk yang menghasilkan karbon yang tinggi? Karena memang suatu negara ini tentunya tidak mau untuk menaikkan permasalahan lingkungan pada negara tersebut. Sehingga jalan tengahnya adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, yakni adalah menaikkan tarifnya. Yang memang pada hukum internasional
kita ketahui hukum perdagangan internasional diatur oleh WTO yang memang itu merupakan hukum publik yang mengatur perdagangan di seluruh negara yang memang menjadi member dari WTO agar tidak terjadi distorsi pada market tersebut. Sehingga saya lanjutkan kami akan mengambil isu hukum yang ketiga mengenai apakah negara boleh untuk menerapkan kebijakan untuk combating atau melawan dari climate change tersebut. Dan kami tarik kesimpulan pada isu hukum yang nomor 4 yang ini adalah apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan provision international provision atau provisi yang ada di dalam WTO seperti Agreement GATS, GATT, TRIPS dan sebagainya. Jawabannya tunggu publikasi kami berikutnya. Ya, dan sekian prestasi singkat dari kami, saya dan mbaknya. Jadi mungkin feedback saya sudah ya. Saya kembalikan ke moderator sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk champion yang kedua ini. Jadi alih-alih menjelaskan hasil diskusi, tapi champion kedua ini memperbolehkan audiens untuk kemudian berpartisipasi dalam berdiskusi gitu. Mungkin dari ketiga dosen kita yang terhormat ini adakah yang ingin memberikan feedback session terlebih dahulu? Mungkin dari Bu Jani atau Bu Made atau Bu Asri terlebih dahulu memberikan feedback, atau dari teman-teman malah mungkin Bu, apakah boleh? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang masih merasa ini bisa raising sebuah pertanyaan, karena tadi memang penjelasannya itu sangat-sangat open, jadi semua orang bisa punya interpretasinya sendiri-sendiri gitu. Oke, mungkin dari Bu Jenny lebih dahulu. Terima kasih. Waktu 45 menit itu memang terlalu pendek untuk menjelaskan persoalan perdagangan internasional yang berkaitan dengan climate change. Saya melihat struggle di kelompok saya untuk aturan yang mana ini masalahnya apa gitu. Sehingga tapi kemudian alur berpikirnya saya pikir sudah tepat, mengidentifikasi ada persoalan, kemudian kita cari caranya yuk di mana ada hukum yang ngatur tentang ini gitu. Akhirnya karena ini perdagangan internasional, maka dilihat pada tataran international trade law-nya, lihat pada aturan WTO-nya, di mana aturan WTO yang bisa dipakai untuk menjawab persoalan ini. Kendala pertamanya adalah WTO dibuat tidak dalam kerangka climate change, dan pada saat dibuat climate change belum menjadi belum terjadi atau tidak menjadi konsentrasinya dia. Akan tetapi dengan climate change baru menggema di abad 19 tahun 2000-an gitu ya. Kita tahu UNFC3 itu 1992. WTO itu baru terbentuknya 1994, jadi jaraknya pendek. Mereka sudah ngomongin ini, kita masih ngomongin tarif dan seterusnya. Sehingga sekali lagi saya tegaskan, WTO memang tidak dibuat untuk menyelesaikan climate change. Mengapa? Karena pada saat perundingannya memang climate change tidak diadres sama sekali. Akan tetapi faktanya WTO menjadi aturan perdagangan internasional yang berlaku satu-satunya saat ini. Sehingga ketika kita membicarakan perdagangan internasional, kita kaitkan dengan climate change, maka silakan melakukan penggalian hukum. Mana aturan WTO yang masih bisa kita pakai? Nah, satu hal yang bisa tadi sempat didiskusikan di dalam kelompok. Satu hal, di dalam Vienna Convention Law of the Treaties disebutkan aturan nasional sebuah negara itu tidak bisa digunakan sebagai justifikasi untuk tidak comply pada hukum internasional. Sehingga inisiasi aturan apapun yang lahir dari sebuah negara yang dia tujukan untuk combating climate change itu pasti akan di-challenge pada tataran internasional. Kita akan bertanya, kalau misal subsidi dalam WTO misalnya ketika subsidi di WTO itu ada klasifikasinya, ada green light subsidi, ada yellow light subsidi, ada red light subsidi. Kemudian kalau ketika sebuah negara memberikan subsidi untuk ketersediaan energi bersih, masuk kategori subsidi yang mana? Apakah kemudian ketika misalnya negara mengimpos tarif lebih tinggi, dikenakan secara diskriminatif hanya kepada negara-negara yang dinilai kamu memproduksi barangmu itu dengan emisi karbon yang tinggi. Karena itu saya beli tapi saya imposin tarif yang lebih tinggi. Kebijakan negara ini pro climate change, tetapi akan bicara pada tataran WTO.
Boleh nggak aturan seperti itu diterapkan? Nah ini nanti yang tadi betul apa yang disampaikan oleh Rahman dan Mbak Putri, bahwa nanti itu akan menjadi diskursus yang akan dibahas dalam penulisan book chapternya. Saya yakin kalau di chamber saya bisa jadi 2-3 judul, karena soal pertanian itu bisa dari subsidi, pertanian bisa dari tarif, dan ada satu lagi pertanian bisa masuk lewat exceptional proses, itu bisa jadi 3. Maupun pertanian aja sudah 3 pintu masuk yang bisa digunakan sebagai pisau analisa. Itu sih masukan dari saya. Mungkin ada yang ingin dikolaborasi dari floor. Begitu ya. Saya lagi ya, sebagai chapternya ya. Terima kasih. Saya kembali pada Dira. Terima kasih Bu Jamil. Baik, mungkin tadi syaratnya sangat bagus, jadi lebih dispesifikasikan lagi ini anaknya mau dibawa kemana. Mungkin dari kedua dosen kita di depan ini adakah yang mau memberikan feedback? Terima kasih. Menarik ya, sangat menarik. Kalau tadi Bu Jani itu mengatakan bahwa di BT itu ada subsidi ya, subsidi yang mana? Subsidi itu di Eropa ditolak mentah-mentah. Jadi kalau di sini ditunggu mentah-mentah. Ada perbedaan budaya, dan itu bisa dimasukkan bahwa kita tidak bisa menerapkan 100% BT yoga dan baiknya, tapi kita bisa mengelaborasi kebudayaan kita yang compare terhadap dari kearifan lokal masing-masing. Di samping itu juga ada gimana upaya kalau ada itu REDD itu penggunaan, ya itu dimasukkan juga bagus. Jadi apakah ada uang insentif yang bisa digunakan diberikan negara untuk mempercepat ini permasalahan cleansing ini? Nah itu kan juga masuk ya, itu mungkin sisi yang mungkin belum tersama ya. Terima kasih. Kalau REDD itu bisa dipandang dari subsidi, karena negara memberikan kontribusi finansial. Entah itu dikasih nama subsidi, entah dikasih nama red plus 3 atau apapun, that is in term of subsidies. Siap, nanti kita masukkan ke chapter sesi. Ya, dirayakan begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, mungkin dari Bu Made ini mendapatkan Menarik itu pertanyaan. Mungkin suatu negara akan memperjuangkan hak itu ketika dia adalah negara produsen atau pengekspor. Tapi begitu negara itu net eksportir seperti bangsa kita, beras kita impor, garam kita impor, daging kita impor, tomat segar kita impor, sayur kita impor. Kira-kira kalau negara pun gede omong untuk melindungi petani di situ, petani siapakah yang mendapat manfaat? Perlu tidak itu jadi pertanyaan dan aku dari sana. Nah, sebetulnya kemarin kita ini negara agraris atau bukan? Masih mungkin negara agraris atau bukan? Baju kita agraris, sifat kita kapitalis. Baju kita agraris, artinya nanti pada penulisannya akan positioning Indonesia ini harus lebih tegas. Harus bisa terlebih dahulu. Indonesia itu apakah masih bisa disebut sebagai negara agraris? Kalau untuk agraris, jadi bedakan agraris itu ada kehutanan, perkebunan, ya kan? Iya. Memang kalau dari strukturnya saya bisa dari struktur GDP pertanian itu masih 40%, tapi 40% itu bukan tanaman pangan. Itu adalah dari hasil hutan, mengeksploitasi hasil hutan, menjual kayu dan segala macam. Tapi itu kan suatu saat akan habis, bukan yang renewable seperti kayu misalnya. Kedua, tambang itu masih pertanian, dia masih bagian ekstraktif. Jadi, ketika itu habis, gimana? Perkebunan, contohnya sawit itu mendominasi ekspor kita, tetapi itu bukan milik rakyat, itu adalah hak nasional. Jadi mungkin itu milik negara lain yang dia adalah pinjam tanahnya Indonesia. Baju, makanya saya sebut bajunya agraris, perilakunya kapitalis. Masalahnya yang menjadi kebutuhan utama kita adalah kebutuhan pangan, yang itu tidak besar di sana.
catat ya. Siapa? Artinya kita pertanian agraris kita itu terjadi, kita nggak bisa melihat dari tataran yang besar, harus menukik gitu ya. Kalaupun kita mengekspor 40%, itu apa komoditasnya? Kalau karena setahu saya kerja, jadi kita beli apa-apa kita beli. Karena itu kita beli. Oh ini? Iya. Data terakhir itu publish. Kotak Bu Made ya. Bisa saya kasih datanya, bisa saya kasih website. Luar biasa, luar biasa. Jadi kembali lagi mengenai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan cuma regulasi internasionalnya aja yang dipecahkan, tapi juga apa yang ada di dalam negara kita sendiri harus di figure out gimana caranya agar jadi sejahtera. Mungkin mau menyimpulkan dari chamber 2 terkait perdagangan internasional, terkait isunya ini. Oh iya, kesimpulan dari kami tentu dari feedback yang ada dari baik Bu Wijan yang dibahas Bu Madi juga semua akan kami catat dan itu akan kami masukkan kepada book chapter yang sudah ada dalam rapat dengan kami. Terima kasih sebelumnya dari para dosen tercinta kami. Sekian dari proses berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut jadi moderator lagi. Sekarang saya panggil untuk kelompok terakhir, yakni mengenai apa? Ekonomi Kesehatan. Ya, untuk yang prestasi dari siapa? Mas ya, silakan maju ke depan Mas. Kalau ini saya belum tahu namanya. Oke, kasih tepuk tangan biar Mas semangat. Saya Jatuh Fidayah Sudin akan mewakili presentasi dari gambar nomor 3 tentang ekonomi kesehatan. Topik dampak perubahan iklim pada produktivitas dan kesehatan mental pekerja sektor pertanian. 1. Pekerja sektor formal. 2. Kontinuitas waktu, hanya terbatas waktu musim tanam, pemeliharaan, dan panen. 3. Lingkungan kerja sampai terpapar langsung oleh sinar dan cuaca ekstrim. 4. Peluang terkena sakit lebih tinggi, namun hubungan kerja informal terdampak pada kondisi tanpa jaminan layanan kesehatan. Potensi penyakit yang dalam petani. 1. Pendapatan tidak tetap, balas jasa tidak harus berupa uang, barter barang atau dibayar setelah musim panen. 2. Risiko terpapar sakit cukup tinggi, proses pengobatan menjadi rendah, penyakit bertambah parah. Kemudian perlindungan hukum tenaga kerja informal, terutama pasal 148, yaitu pekerja informal berhak mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan. 2. Peran masyarakat dan pemerintah, sosialisasi peraturan terkait. 3. Integrasi antar instansi pemerintah agar perlindungan pekerja dapat dilakukan. Sosialisasi dampak kesehatan dari perubahan iklim. 1. Risiko petani terpapar dehidrasi dan mengalami gagal ginjal dalam jangka panjang. 2. Bagaimana memitigasi risiko? Siapa yang ikut menanggung risiko kesehatan? Pemerintah melalui BPJS Kesehatan, PBI. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita. Bagus sekali, topiknya lagi-lagi pertanian, tapi kali ini diangkat dari kacamata ekonomi kesehatan. Jadi mungkin langsung kita ke feedback session. Boleh dari ketiga dosen kita ini, dari Bu Made dulu mungkin. Oh, mohon maaf sekali Bu, ya, boleh sekali. Boleh dari sini dulu. Oh, sudah. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin nanti kalau ini ditulis menjadi chapter book, saya harapkan partisipasi aktif semuanya. Karena tadi diskusinya tidak seaktif yang lain gitu. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diberi data-data kadang orang itu akan lebih cepat menerima informasi kita ketika dia diberi gambaran data atau apa. Satu, jumlah penduduk kita besar, berarti kita perlu memberi makan banyak orang.
Yang kedua, di mana saja wilayah pertanian yang itu nanti perlu menjadi perhatian pemerintah. Ibaratnya lumbung padi itu di mana sih? Karena kita sudah berawal dari kasus net importer padi. Kita memproduksi padi, tetapi hanya untuk mencukupi seluruh warga dalam negeri aja tidak cukup. Kita mengimpornya lebih dari 1.000 ton per tahun. Artinya kita mungkin juga 1.500, tapi dalam negeri hanya 500. Makanya sampai garam, gula, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng itu pun kita impor. Ketika itu menjadi isu, petani itu sendiri produsen makanan, tetapi dia membeli sebagian dari makanan. Coba aja kalau mau lakukan investigasi di satu sumber tanah pertanian. Apa aja yang dia beli? Pemerintah memang menghitung nilai kesejahteraan petani itu namanya NTP. Mas Andre nanti bisa membantu menjelaskan itu karena kita survei itu. Tetapi itu seperti overestimate ketika kita kaji ulang surveinya. Kadang-kadang saya adalah menanam jagung yang akan saya terima pendapatan saya 3 bulan kemudian. Tetapi setiap hari saya membeli garam, membeli gula, membeli kopi karena saya tidak produksi itu. Kemudian membeli sabun, maka daya beli yang saya peroleh 3 bulan kemudian itu jauh lebih rendah dari apa yang saya harus bayar setiap hari yang fluktuasinya sangat tinggi. Contohnya ketika cabai harganya naik, saya tidak mau menanam cabai, saya beli dong cabai, tapi saya harus bayar di mana. Kemudian tiba-tiba garam habis di lapangan, di pasaran. Harga garam naik, misalnya silput ketika harga garam naik jadi 100.000 per kilo pun tidak akan membuat serta-merta miskin gitu, tapi itu namanya barang yang drastis di ekonomi. Tetapi ketika hal kecil itu saja kita impor, maka kemarin koreksi diri, Mas Risika kita pantas memakai baju negara agraris. Boleh Masnya untuk menjalankan program tentang NTP atau mau lanjut ke feedback yang lain? Karena mungkin tadi apakah Mas Andre, ya Mas Andre mungkin boleh menjelaskan sedikit tentang standarisasi itu tadi NTP. Lebih dari yang tadi, jadi NTP itu singkatan dari nilai tukar petani. Jadi nilai tukar petani itu adalah indeks dari harga yang diterima petani dibagi dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Maksudnya adalah berapa petani terima seperti hasil dari pertanian, seperti hasil yang dihasilkan itu dari komoditas yang ada dan sebagainya, itu dibandingkan dengan indeks harga yang diberikan petani. Yang diberikan petani ini adalah kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti garam, gula, nasi, makanan pokok, dan juga yang non makanan seperti listrik, air, kemudian kesehatan juga terutama dan lain sebagainya. Nah, NTP ini memiliki 3 makna. Jadi yang pertama yaitu ketika skor NTP itu lebih dari 100, yang artinya itu indeks harga diterima itu lebih tinggi daripada indeks harga dibayar, maka petani ini dia menerima harga yang lebih tinggi daripada yang dibayar. Jadi petani ini dianggap lebih makmur. Sedangkan kalau sebaliknya, kalau misalnya indeks harga yang diterima itu dibanding dengan indeks harga dibayar itu lebih tinggi indeks yang dibayar, jadi penerima petani ini membayar harga yang jauh lebih tinggi atau lebih tinggi daripada yang diterima oleh petani itu. Dengan kata lain, petani itu kurang sejahtera. Dan yang ketiga yaitu kalau nilainya 100, berarti kan indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar sama. Nah, berdasarkan hasil survei kita kemarin di Probolinggo beberapa waktu yang lalu, kita menemukan NTP dan kita juga kebetulan juga survei katanya juga. Jadi kalau
NPV itu ini kalau aset ini kita khususkan ke nelayan. Jadi kita survei 200 responden yang berdasarkan di Probolinggo dan hasilnya nilainya di bawah 100. Jadi banyak bisa dikatakan bahwa sebenarnya pengeluaran untuk yang indeks yang pengeluaran untuk petani dan nelayan itu bisa diterima. Selain itu, selain permasalahan itu, petani ini dan nelayan ini juga mengalami permasalahan tangkapan yang tidak ada setiap saat. Jadi salah satu yang kami wawancarai pada saat itu bilang kalau misalnya pada musim panen, jadi musim bulan Maret sampai bulan ini, itu mereka bisa dapat banyak untuk tangkapannya. Tapi kalau dari bulan Juni sampai lagi ke Maret itu tangkapannya sedikit dan seringkali itu mereka juga tidak mendapatkan juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan dan sebagainya. Sedangkan kalau yang di petani selain mengalami permasalahan itu, kami juga menemukan bahwa pada saat musim-musim kering itu ada masalah air. Petani ini tidak dapat cukup air untuk mengairi lahan sawahnya. Jadi pada musim kemarau terutama, sehingga mereka menambahkan pompa yang dibayar itu per hari sekitar 50.000 atau berapa itu sehari untuk mengairi tanahnya itu. Seperti itu, dan itu kita hitung juga pas saat survei itu makanya bisa ketemu angka yang itu, jadi bisa dibilang ada permasalahan kesejahteraan. Mas Andri mohon dielaborasi karena aspeknya adalah ekonomi kesehatan. Dari apa yang tadi Mas Andri jelaskan, kaitan dampak langsung ke kesehatannya itu yang seperti apa, Mas? Sure. Nah, ketika petani itu katakanlah nelayan, dia menjadi nelayan, atau dia adalah petani yang menanam katakanlah pisang. Ketika dia harus menjual barangnya untuk ditukarkan untuk kebutuhan yang lain, dia harus memikirkan berapa dan yang mana yang harus saya jual supaya saya mendapatkan cukup uang. Nah, yang kami amati langsung itu adalah agar mendapatkan, misalnya saya butuh uang 100.000, saya padahal hanya punya 1 tambak pisang. Maka yang dia jual adalah yang bagus-bagus, yang paling besar, yang pertama. Yang kecil itu dimakan sendiri. Terus yang kedua, kalau itu dia adalah nelayan, dia cenderung menjual ikan yang segar, tapi ikan yang sudah tidak besar, kemudian tidak segar, itu yang mereka konsumsi sehari-hari. Hanya karena untuk saya butuh beli sabun, saya butuh uang untuk SPP anak saya, maka ini tidak akan laku kalau saya jual yang biasa. Saya prioritaskan untuk barang dagangan yang bagus. Nah, konsekuensi dari pola konsumsi yang tidak selalu konsumsi yang terbaik itu adalah konsekuensi jangka panjang. Itu kenapa sebagian besar petani itu risiko kesehatannya adalah tinggi. Dan ketika mereka tidak punya cukup uang untuk membayar biaya kesehatan meskipun punya PBI, ada 2 pilihan yang kita amati adalah satu, benar gratis di rumah sakit, tapi kalau saya harus meninggalkan 1 hari pekerjaan, misalnya dia tidak tahu dia harus antre lama gitu, hilang waktu kerjanya setengah hari 1 hari, maka itu berarti saya kehilangan uang. Petani itu selain memproduksi apa yang dia tanam, yang dia pelihara, karena dia juga adalah buruh tani. Jadi saya sekarang nanam jagung, kalau sudah selesai di tanah saya punya waktu, saya bisa menjadi buruh. Ketika saya harus berobat karena sakit, maka saya harus mengorbankan waktu yang berpotensi mendapat uang ini. Bagaimana cara mengeliminasinya? Tak obati dewe waktu. Dan kelompok rumah tangga yang paling sering melakukan pengobatan terhadap dirinya sendiri, menjadi dokter terhadap diri sendiri itu kelompok petani, buruh, dan nelayan. Itu insight baru buat saya. Terima kasih Bu Made. Jadi artinya indirect long term effect-nya itu yang harus dihitung. Karena ketika saat ini kita
kita bicarakan adalah soal pilihan. Ya, dan kemudian bagi kelompok pekerja seperti itu, pilihan untuk kesehatan dirinya itu tidak menjadi prioritas sama sekali, karena ada kebutuhan lain yang bagi dia harus dikedepankan, dan bagi dia masalah kesehatan dirinya itu adalah hal yang tidak terlalu penting. Begitu ya. Terima kasih banyak. Itu bisa dikorelasikan data, misalnya itu nanti survei Modes kita mengatakan persentase penduduk yang melakukan pengobatan terhadap dirinya sendiri memilih mengobati diri sendiri tidak ke pusat kesehatan dengan pusat-pusat petani, nelayan. Itu kita sempat coba-coba eksersis kliniknya itu dan berkorelasi cukup tinggi 75%. Itu adalah daerah-daerah petani, nelayan, dan pekerja perkebunan. Terima kasih banyak Bu Made, terima kasih banyak. Kita akhirnya tahu ya kaitannya ekonomi kesehatan, ketenagakerjaan, sama Bu Jenny backgroundnya hukum internasional terkait dengan climate change. Sekarang kita udah connect the dots, jadi lebih paham kita dan juga audiens di sini. Mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini mahasiswa? Masih ya? Oke, sudah siang soalnya masih semangat karena topik pembahasan dan temanya luar biasa ya. Kita beri aplaus dulu untuk semua. Ini saya berterima kasih sekali untuk Jenny dan Bu Made yang dari UNER ya. Saya hanya menekankan saja, saya tak berdiri di saya berdiri. Saya hanya sedikit menambahkan kepada mahasiswa nanti di tulisan Anda saya berharap, karena tadi saya membaca dan melihat di situ kan ada kebijakan pemerintah gitu, tapi belum disinggung. Nah nanti saya berharap ada kebijakan pemerintah apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Anda boleh mencaci maki pemerintah, tapi ingat Anda harus memberikan solusi. Boleh mencaci maki tapi harus ada solusi. Boleh menghujat tapi harus ada manfaat. Manfaatnya apa? Nanti tulisan Anda itu kami berharap, saya berharap itu akan menjadi masukan-masukan dalam mengambil kebijakan pemerintah. Misalnya di Sidoarjo Bu Jenny dan Bu Made, di Sidoarjo jangan harap sampai tahun 2025 itu lahan hijau diubah menjadi lahan kuning, tidak bisa. Kebijakan itu berakhir sampai 2025. Kenapa? Karena di Sidoarjo itu saking banyaknya lahan hijau diubah menjadi lahan kuning, artinya jadi perumahan Bu. Begitu. Nah itulah kebijakan-kebijakan pemerintah itu masukan dari tulisan-tulisan dari karya teman-teman mahasiswa begitu. Jadi ada yang namanya seperti argumentasi dari teman-teman akademisi begitu. Saya berharap teman-teman mahasiswa nanti tulisan itu di kesimpulan atau di pembahasannya itu disinggung begitu. Disinggung apanya? Disinggung kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena dalam konstitusi kita di konstitusi kita itu sudah dibilang kalau kemakmuran rakyat masyarakat Indonesia dijamin kemakmurannya oleh negara, kan begitu. Nah, jadi orang Indonesia tidak boleh miskin, termasuk petani ya Bu Ade ya, termasuk petani tidak boleh miskin. Bagaimana untuk tidak miskinkan para petani? Itulah pemerintah punya peran, harus punya kebijakan. Kebijakan itu diambil dari tulisan Anda, gitu. Saya berharap begitu. Jadi betul yang dikatakan Bu Jenny, presentasi dan tulisan nanti itu agak menukik tajam, begitu ya Bu ya. Jadi tidak normatif, tidak ngambang, biasa-biasa aja, tidak begitu. Jadi saya pengennya yang agak tajam. Jadi 5W1H itu dipakai, begitu. Saya dulu terus terang saya ikut di Pulitzer Bu. Dulu saya di media Bu Jenny. Oh. Iya, jadi saya ikut semacam bintang dari Pulitzer. Itu kan saya sama teman-teman AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia. Ya, sepertinya itu saja. Mudah-mudahan mahasiswa masih semangat ini sama UNER ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak. Mungkin akan dilanjutkan dengan sesi feedback dari Bu Astrid. Oke, sudah cukup. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan teman-teman. Tadi diskusinya menarik banget, tapi mungkin terlalu advance untuk mahasiswa.
S1. Cuman itu tadi bagus sekali. Mungkin kalau sudah nggak ada lagi feedback, Masnya boleh menyimpulkan terkait dengan presentasi yang barusan. Jika ada yang bisa menjadi baik. Oke, ternyata tidak ada kesimpulan. Terima kasih banyak dari yang bertiga. Bisa kembali duduk ke tempatnya. Baik, mungkin tibalah kita pada akhir sesi dari pemaparan materi. Sayangnya kami belum berpikiran pantunnya apa, tapi kami undur diri terlebih dahulu. Saya Rahman Maulana Torana. Dan saya Aldira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada sesi. Oke, terima kasih untuk Mas Rahman dan Mbak Dira atas panduan dari moderator kami yang cantik dan tampan sekali. Kita sudah di ujung acara ya teman-teman, sudah lemes semua ya, sudah capek. Iya. Baik, kalau begitu kami tutup dengan permohonan maaf jika pada acara kali ini ada salah kata dari narasumber kami, Ibu Made dan Ibu Yani, Ibu Asri, mohon maaf. Dan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Ibu Yani, oke. Saya mohon maaf. Saya hanya ingin mengingatkan setiap kelompok sudah saling terkoneksi ya. Karena tentu saja akan ada follow up dari tugasnya kita. Masukan yang sudah diberikan di forum itu mohon ditambahkan dalam presentasi PPT-nya, dan kemudian ada pekerjaan. Nggak tahu, saya nggak tahu setiap grup akan melahirkan berapa judul chapter, tapi kalau di grup saya tadi sudah kelihatan sudah ketok moto ada 3 judul. Bu, mudah-mudahan ini yang ambisius seperti ini bisa dicapai. Ini menjadi penyemangat bagi chamber yang lain, mudah-mudahan juga terinspirasi untuk menulis lebih dari 1 judul. Bu Iir, amatan wartawan yang berkali-kali mendapatkan pelatihan dari Pulitzer tentu akan sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada UMAHA, kepada para dosen, para pimpinan, dan para mahasiswa yang sudah menyambut kami dengan luar biasa hangat dan menunjukkan antusiasme dan semangat yang luar biasa. Terima kasih juga kepada tim Unair, baik dari Magister Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Hukum atas kerja keras, dedikasi dan kesungguhannya sehingga kegiatan pada siang hari ini terlaksana dengan luar biasa. Semoga dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semua. Insya Allah kalau kita lakukan semuanya dengan maksimal tentu akan memberikan hasil yang optimal, dan saya suka dengan antusiasme dan kerja maksimalnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya selaku Master of Ceremony pada acara kali ini minta maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan foto bersama ya teman-teman di sini. Silakan. Bisa ini banyak 3 tahun sampai 1 sampai 2 Ada. Bisa secara yang mudah
Oh, oke. Aduh, jadi maknya nggak punya ini. Nggak punya portofolio. Pastikan semuanya normal. Hitungan ya. Lihat di depan semuanya ada di depan semuanya. Lihat di depan. Sesudah. Oke, ya. Oke, yang 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lagi ganti gaya 1, 2. Hati-hati yang ASN. Jangan kasih gestur. Oke, 1, 2, 3.